generasi penerus Hatta, kalian pernah kepikiran gak sih kalau kemerdekaan Indonesia yang sekarang kita nikmati sebagai tanggal merah di kalender itu ternyata perjalanan yang panjang banget, penuh drama, pemikiran matang, dan kebijaksanaan yang luar biasa dari para founding father kita. Salah satunya ya sosok idola kita semua, Bung Hatta. Beliau adalah proklamator dan wakil presiden pertama kita. Tapi lebih dari itu, beliau juga pemikir di balik banyak keputusan besar bangsa. Sosok pemikir yang selalu mementingkan persatuan dan tanggung jawab di atas segalanya. Nah, di buku autobiografinya yang berjudul Menuju Gerbang Kemerdekaan, Bung Hatta cerita belak-belakan kalau perjuangan kita itu sama sekali nggak gampang. Bayangkan, setiap langkah itu butuh pertimbangan yang super matang. Tidak bisa asal tancap gas. Beliau selalu memikirkan kalau kita ambil langkah ini, bagaimana dampaknya untuk masa depan bangsa. Pemikiran kritis inilah yang jadi pegangan Bung Hatta saat situasi sedang genting-gentingnya menjelang proklamasi. Kita kilas balik ke tanggal 15 Agustus 1945. Hari itu, ada dua pemuda tiba-tiba datang ke rumah Bung Hatta. Mereka adalah Subadio Sastro Satomo dan Subianto yang membawa kabar besar. Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Wah, otomatis ini jadi peluang emas bagi kita untuk menyatakan kemerdekaan. Namun, di sisi lain muncul kekhawatiran. Kita mau merdeka yang benar-benar milik sendiri atau hanya hadiah dari pihak lain? Lanjut ke tanggal 16 Agustus 1945. Ini benar-benar jadi titik krusial. Di tengah tensi yang makin tinggi, para pemuda memutuskan untuk mengamankan Bung Hatta dan Bung Karno ke Rengas Dengklok. Tujuannya agar mereka semakin semangat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi uniknya, Bung Hatta tetap tenang dan hati-hati. Beliau bukannya menolak merdeka ya, tapi beliau ingin memastikan bahwa kemerdekaan ini lahir murni dari keputusan bangsa Indonesia sendiri, bukan karena disetir keadaan. Di Rengas Dengklok, momen yang kita kenal sebagai momen penculikan jadi ruang debat gagasan yang hebat. Sesampainya di sana, Bung Hatta awalnya dibawa ke asrama Peta. Beliau sempat diminta naik ke lantai atas, ke ruang tidur para prajurit Peta. Tidak lama setelah itu, beliau dipindahkan ke rumah camat Rengas Dengklok. Sampai akhirnya, 1 jam kemudian, beliau diberitahu kalau sudah ada satu rumah milik tuan tanah Tionghoa yang sudah dikosongkan khusus untuk mereka. Bisa nggak Pak diceritain sedikit tentang apa sih kejadian di detik-detik proklamasi tempat ini? Ya, terima kasih. Jadi intinya Bung Karno setelah diamankan dari Jakarta menuju Rengas Dengklok, pertama datang ke Rengas Dengklok itu yaitu di kantor di rumah camat dekat kantor kewadanaan. Nah kemudian selanjutnya beliau disambut di lokasi ini, yang mana pada saat itu lokasi ini sebagai markas Peta Cudan Rengas Dengklok. Ya jadi ini tempatnya. Hanya markasnya sekarang sudah tidak ada karena memang terbuat dari kayu dan bambu ya. Nah di sini Bung Karno disambut oleh para prajurit Peta ya dengan pengibaran pertama bendera merah putih tanggal 16 Agustus.
yaitu pada sekitar jam 6 pagi ya. Jadi bendera Hinomaru diturunkan, kemudian naiklah merah putih ya, yang dikerek oleh Idris ya, Guhei Idris atau prajurit Idris dan prajurit Suminta. Ya, naik bendera merah putih, kemudian Bung Karno bersama Bung Hatta menginspeksi pasukan peta di sini ya. Tentu saja tidak semua pasukan peta Rengas Dengklok ya. Jadi pasukan peta yang ada di asrama Rengas Dengklok. Nah, barulah masuk ke dalam asrama peta yang kurang lebihnya ada di sekitar tembok ini ya, sekitar tembok yang ada sekarang relief dan di belakangnya Citarum. Nah, di situ bersama dengan Singgih ya, Sodanso Singgih, Soekarni ya, dan para pemuda lainnya mengadakan suatu diskusi yang begitu panas tentang proklamasi kemerdekaan. Nah, diambillah kesepakatan besok siap dilaksanakan. Nah, lalu selanjutnya setelah itu para pemuda kemudian para tokoh masyarakat mengadakan pengibaran bendera yang kedua, yaitu di depan kantor kewedanaan Rengas Dengklok. Dan di sanalah yang paling meriah karena rakyat semuanya ikut terlibat, termasuk para pejabat yang kebetulan datang ke Rengas Dengklok untuk urusan mengontrol padi ya, termasuk Residen Jakarta, Bupati Karawang dari Purwakarta waktu itu, ibu kotanya, datang ke sini. Nah, jadi yang ramai itu yang di depan kantor kewedanaan, sedangkan yang di sini itu adalah khusus yang dihadiri oleh Bung Karno, sekaligus beliau menginspeksi pasukan peta yang ada di Rengas Dengklok. Dan selanjutnya sebagai untuk mengenang kejadian tersebut, ini dijadikan sebuah monumen tahun 1951 berdiri monumen seperti ini dengan arti yang mungkin secara detail bisa dijelaskan satu persatu. Tapi yang jelas disinilah pertama kali bendera merah putih berkibar yang dihadiri oleh Bung Karno dan Bung Hatta, sekaligus ya menginspeksi tentara peta. Nah, ini dari monumen ini, lokasi ini. Begitu mungkin ya. Jadi di kapan monumen ini diresmikan sebagai monumen, Bapak? Ya, tentu saja diresmikannya setelah dibuka dari pembangunan ya saat itu juga, yaitu tahun 51 kalau tidak salah bulan Juni ya. Tahun 51, dan ini semuanya mengandung makna ya, termasuk ini ada kepalan tangan kiri ya. Kenapa tangan kiri? Ini kan dulu itu ada slogan merdeka, merdeka itu tangan kiri. Nah, tangan kanannya itu megang senjata. Jadi itu makanya tangan kiri ya, karena tangan kanan megang senjata. Masyarakat pun dulu bagolok, bambu runcing itu dipegangnya oleh tangan kanan. Nah, ini kan disebut tugu kebulatan tekad. Jadi tekadnya kemerdekaan Indonesia itu yang dilaksanakan tanggal 17 itu dimulai dari Rengas Dengklok. Itu. Nah, rumah sederhana inilah yang menjadi saksi bisu keputusan paling besar buat bangsa ini. Pemiliknya bernama Jiao Qishong, seorang tuan tanah keturunan Tionghoa yang hidupnya membaur banget sama masyarakat sekitar. Tidak ada yang namanya kemewahan di sini. Hanya dinding kayu, halaman luas, dan suasana desa yang sepi. Namun, di dalam rumah inilah perdebatan paling menentukan menjelang proklamasi terjadi. Bung Hatta dan Bung Karno diskusi panjang lebar dengan para pemuda soal waktu, cara, dan makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Yang keren dan perlu kita catat, Pak Jiao Qishong ini bukan tokoh politik.
Namun, sikap beliau yang dengan senang hati membiarkan rumahnya digunakan membuktikan kalau perjuangan kemerdekaan itu tidak kenal sekat suku atau golongan. Semuanya satu suara untuk Indonesia. Sekitar jam 8 malam, Bung Karno, Bung Hatta, dan para pemuda kembali ke Jakarta. Mereka langsung menuju rumah Bung Hatta untuk mengatur strategi rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Bung Hatta sempat meminta Pak Subarjo berkoordinasi dengan Hotel Des Indes untuk meminjam ruang rapat. Namun, karena sudah jam 10 malam, pihak hotel tidak mengizinkan karena aturan jam malam. Akhirnya, Pak Subarjo punya ide untuk menelpon Laksamana Maeda. Untungnya beliau mengizinkan menggunakan ruang tengah rumahnya. Setibanya di rumah Maeda, itu sebenarnya Bung Hatta itu terlebih dahulu diterima Maeda di ruang tamu ya, semacam ruangan yang mana Maeda itu di awal itu hanya membicarakan tentang peristiwa kalahnya Jepang, menyerahnya Jepang terhadap sekutu dan lain-lainnya. Sampai akhirnya orang-orang Indonesia ini atau tokoh-tokoh Indonesia ini memutuskan untuk meminjam rumah Maeda untuk mempersiapkan proklamasi. Nah, untuk rangkaian proses pembuatan naskah proklamasi itu sendiri memang dimulai dari ruangan ini yang kita sebut sebagai ruang perumusan. Nah, yang mana di ruangan ini kita melihat ada 3 diorama ya, yaitu ada Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo dalam merumuskan naskah proklamasi. Karena waktu itu yang benar-benar terlibat dalam pembuatan naskah proklamasi itu hanya 3 orang ini saja. Walaupun di rumah Maeda hadir hampir 50 orang tokoh waktu itu. Dari ruangan ini, setelah naskah itu selesai dirumuskan oleh 3 orang tokoh tersebut, jadi naskah itu sebelum diketik itu dibacakan dulu di depan orang-orang Indonesia lainnya yang menunggu ya, yang juga ikut datang di rumah Maeda. Jadi ketika itu konsentrasi orang-orang Indonesia, tokoh-tokoh lainnya itu lebih terkonsentrasi di ruangan ini. Jadi ini ada sebuah ruangan besar yang mana di depan orang-orang itulah akhirnya Bung Karno membacakan naskah proklamasi yang telah dirumuskan sebelumnya. Jadi dibacakan oleh Bung Karno secara perlahan dan berulang sampai akhirnya ketika naskah itu selesai dibacakan, semua yang hadir itu setuju terhadap naskah yang telah dibuat itu. Oke, boleh dikasih tahu Mas gimana? Nah, jadi memang setelah naskah itu disetujui, barulah timbul semacam perdebatan tentang siapa yang harus tanda tangan di naskah tersebut. Jadi memang ada beberapa usulan sampai akhirnya disepakati yang tanda tangan itu hanya 2 orang, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, setelah itu barulah naskah itu diketik di ruang pengetikan yang ada di ruangan kecil di bawah tangga ini. Ketika di rumah Laksamana Maeda, Bung Karno mengatakan, "Aku persilahkan Bung Hatta menyusun teks ringkas proklamasi, sebab bahasanya kuanggap yang terbaik." Bung Hatta menjawab, "Apabila aku mesti memikirkannya, lebih baik Bung yang menuliskan, aku mendiktenya." Harmonis ya mereka? Bersama Ahmad Subarjo juga, mereka akhirnya merumuskan teks proklamasi. Bung Hatta benar-benar menimbang setiap kata dengan ketelitian seorang negarawan, agar teksnya singkat, tegas, dan punya kekuatan hukum yang kuat. Tibalah kita di pagi hari yang bersejarah, 17 Agustus 1945. Sekitar jam 10 kurang 10 menit,
Bung Hatta sudah sampai di Jalan Pegangsaan Timur 56. Beliau datang mendampingi Bung Karno membacakan teks proklamasi di depan banyak rakyat. Suasana saat itu campur aduk, haru dan tegang jadi satu. Oke Ibu, boleh nggak Bu cerita singkat tentang monumen ini Bu? Kapan didirikannya? Baik, jadi kalau secara umum dalam wilayah ini kan ada yang disebut dengan tugu, 2 tugu, kemudian 1 monumen. Nah, ketiga bangunan ini ada ya di Taman Proklamasi disebutnya. Nah, pembangunan tugu dan monumen ini sendiri sebenarnya dilakukan secara bertahap ya. Kalau bisa dibilang yang paling tua itu adalah yang di sana, disebutnya dengan Tugu Jarum karena didirikan dalam rangka merayakan 1 tahun Proklamasi Kemerdekaan. Jadi pada tanggal 17 Agustus 46 ya, diinisiasinya oleh Ikatan Wanita Jakarta. Gitu. Jadi itu namanya tadi Tugu Jarum. Oke. Kalau yang di sana Bu, itu apa namanya? Nah, kalau yang ini disebutnya Tugu Petir. Nah, jadi sebenarnya beberapa tahun ya setelah pembangunan yang tugu di sana, atas perintah Presiden Soekarno ternyata beliau meminta tugu tersebut dihancurkan ya, dengan janji akan mendirikan tugu yang baru yang lebih sesuai untuk memperingati kemerdekaan di sana. Jadi kalau menurut Bung Karno waktu itu tugu di sana lebih tepat untuk peringatan konferensi Linggarjati ya. Nah, sedangkan yang di sini yang proklamasi menggambarkan peristiwa proklamasi yang pertama karena lokasinya tepat di mana Bung Karno berdiri ketika mendeklarasikan kemerdekaan. Jadi posisi Bung Karno saat memproklamirkan kemerdekaan itu di sebelah sana gitu. Betul. Jadi ini bisa dibilang di halaman rumah beliau saat itu, karena di belakangnya harusnya ada bangunan rumah. Nah, kemudian juga ini tugunya mungkin bisa kita lihat tinggi menjulang. Beliau ini memang orangnya simbolis. Semua ada maknanya, termasuk angka-angkanya. Ini tingginya 17 meter. Iya, dengan di atasnya tepat ada petirnya. Iya, filosofinya mungkin Bu bisa diceritakan? Kalau petirnya sendirian itu untuk menggambarkan bagaimana proses proklamasi dirumuskan ya, yang benar-benar diputuskan secara singkat ya, seperti layaknya kilatan petir. Nah, ini juga menggambarkan gelegar dari orasinya Bung Karno. Beliau ini kan dikenal sebagai orator yang ulung ya, gitu. Dengan suara yang mantap, Bung Karno membacakan proklamasi. Bung Hatta berdiri di sampingnya, jadi saksi sekaligus penjaga makna kemerdekaan itu sendiri. Bendera merah putih pelan-pelan berkibar. Lagu Indonesia Raya pun mengalun. Bayangkan, tanpa orkestra, tanpa panggung yang megah, tapi semuanya dinyanyikan dengan penuh keyakinan dan tekad bulat dari seluruh bangsa. Jadi, kalau kita rangkum, Rengas Dengklok itu memberi kita keberanian. Rumah Laksamana Maeda melahirkan keputusan. Dan Jalan Pegangsaan Timur adalah gerbangnya. Gerbang menuju sebuah bangsa yang berdiri atas kemauan sendiri, yang dijaga oleh kebijaksanaan para pendirinya. Kemerdekaan bukan akhir dari perjalanan ya, tapi justru inilah langkah pertama kita. Dan dari gerbang inilah Indonesia melangkah menuju masa depan. Tugas kita sekarang menjaganya dengan bijak, seperti yang Bung Hatta contohkan.